Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, teman saya Mbak Indiana dan Mbak Dani. Kami dari STKIP PPB Jombang. Tujuan kami terkait mata kuliah psikologistik tentang pelajaran sekolah luar biasa Sipri Muhammadiyah Bulog Jombang psikologistik. Tadi masalah sebelumnya ini kan kami mau dengan Saya kepala dari SLB Muhammadiyah Jombang ini sejak Juli 2020 sampai saat ini yang mendekati usia masa tugas di 2024. Artinya sebelum menjadi kepala SLB ini adalah bentukan dari regrouping. Dari regrouping sebenarnya ada teman-teman yang di TK sampai dengan SMA, itu masih berdiri masing-masing, kepala sekolah juga masing-masing. Dan tahun 2020 akhir pemilihan aturan dari regulasi pemerintah terkait dengan regrouping itu, dan sampai saat ini sehingga menjadi SLB. Kalau saya sebelumnya juga dulu di SMA LB-nya, kepala SMA LB-nya, kalau sekarang sudah di SLB-nya. Kalau teman-teman ingin diskusi, sharing terkait dengan mata kuliah mata kuliah psikologistik di semester 5 ini. Kita sering juga dari SLB kegiatan juga skripsi itu rata-rata loh akhir berapa seringnya memang statistik terus kemudian pembahasan yang kita sering kita welcome terbuka untuk teman-teman ya saling bantu. Ingat kalau saya dulu itu ya banyak yang membantu, itu betul-betul membantu saling bantu. Kalau dilanjut dengan pertanyaan apa terkait dengan SLB Muhammadiyah ya monggo. Untuk sejarahnya ini berdirinya kapan? Menurut perizinan rekomendasi dari pemerintah kabupaten ya Bupati waktu itu kita berdiri mulai sekitar Maret 1987. Awal kita berdomisili di Jalan Juanda, terus 2009 itu baru kita hijrah ke sini ke Pulau Jalan Juanda. Di sana kita bergabung dengan MI, dengan SMP Muhammadiyah Reguler. Jadi para pendiri dulu ya atas saya Putri Pamuji itu diantaranya, dan yayasan beliau sudah meninggal itu yang terkait dengan pendirian SLB. Jadi awal terus kemudian dilanjut dengan artinya bahwa kita lembaga formal, perizinan, operasional dan sebagainya. Kalau operasionalnya sudah mulai 1984 itu sudah operasional, sudah mendapatkan izin pendirian 1987 sampai dengan saat ini. Dan perbaruan kemarin SK untuk pendirian itu dari Dinas Penanaman Modal yang ada di Surabaya itu keluar di tahun 2020. Cuma di situ memang masih tercantum dengan tahun awal berdirinya. Jadi itu sedikit sejarah. Dulunya kita adalah dari para sesepuhnya Muhammadiyah, yaitu berdiri di tahun 1900. Kayak saya nomor 2 di Jombang, baru kita nomor 2 yang berdiri di Jombang. Sebelumnya itu mana ya, saya bilang lama lanjut ini untuk jumlah tenaga pendidik di sekolah ini berapa? untuk tahun ajaran ini jumlah pendidik kita ada sekitar 20 orang itu 17 non-induk, 3-nya non-induk. Terus kemudian terdiri dari beberapa lulusan, ada PAI, kemudian bahasa Indonesia, matematika,
bahasa Inggris, terus ke teman-teman dari pendidikan khusus. Jadi bebas nih dari sekolah jurusan bisa. Kalau menurut peraturan di sebelum 2014 itu saya tidak ada bermasalah teman-teman itu. Tapi setelah aturan 2014 ke sini itu harus paling buatan diutamakan adalah dari pendidikan khusus. Cuma semakin berkembangnya ke sini terkait dengan tugas teman-teman juga yang berasal dari non pendidikan khusus itu bisa artinya secara kurikulumnya di pendidikan luar biasa untuk yang di tingkat SMP sama SMA itu ada lebih dari 5 mapel, jadi bukan kelas. Kalau yang di tingkat SD masih 12, artinya memang khususan untuk teman-teman yang sudah sertifikasi, teman-teman yang memang dari pendidikan khusus itu bisa mengambil kelas. Kalau teman-teman yang dari mata pelajaran itu bisa mengaku mata pelajaran untuk di tingkat SMP dan SMA. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari saya. Apa saja nih kategori anak kebutuhan khusus di sekolah? Kategori terus kita di tahun ini memiliki sesuai dengan kebutuhan khusus netra A, kemudian ada kebutuhan khusus rungu, yaitu tunarungu, kemudian ada berita, ringan sedang berat, kemudian ada daksa ringan, daksa sedang, terus ditambah autis. Jadi 5 ketunaan yang saat ini kami layani di SMP Muhammadiyah. Bagaimana cara ibu mengajak atau berkomunikasi dengan peserta didik di sekolah? Kalau komunikasi sih lebihnya mungkin ke ini ya, yang lebih kelihatan tidak untuk siswa yang tunarungu ya. Kalau tunarungu memang dalam bahasa keseharian mereka menggunakan isyarat. Cuma terdapat juga bahwa penggunaan verbalisme untuk lebih ke penggunaan untuk oral di sini itu dipertajam. Sebenarnya kalau misalnya pun keluar gaul dengan masyarakat yang notabene tidak bisa bahasa isyarat itu bisa terbaca dengan bahasa bibirnya. Itu yang untuk yang berita pun semisal mungkin dari anak berita ada kalau mungkin secara fisik secara penglihatan untuk komunikasi mungkin ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Kalau yang tidak bermasalah punya bisa berbicara dengan bahasa normal kita gitu. Kalau misalnya pun ada tambahan hambatan mungkin keterlambatan bicara dan sebagainya, itu untuk komunikasinya kita ya artinya sesuai dengan fase atau usianya. Misalnya di fase itu ternyata hanya bisa berbicara A, B, C, dan sebagainya, ya kita mengikuti itu dan lebih diarahkan. Artinya di situ kan kalaupun memang dibutuhkan ada terapi untuk bicara. Nah itu sih, yang lainnya mungkin tidak ada kendala. Kayak di sini ya secara komunikasi bisa ya. Cuma mungkin kalau yang di Gaeta itu antara nyambung tidaknya. Jadi penangkapannya terkait dengan kita itu sebenarnya ngomong apa, intinya itu apa, lebih diperjelas kita. Untuk itu kesulitan apa yang tersulit untuk berkomunikasi dengan peserta? Kesulitannya apa ya? Artinya kalau di sini memang banyak yang berkesulitan secara kondisi memang. Karena kesulitan itu ini masuk ke SOP. Yang paling kayak artinya begini, kalau misalnya kita menemukan kondisi anak-anak yang memang dalam artian kita kesulitannya sedang atau mungkin nanti berat dan sebagainya, itu kita ada tenaga dari pendidikan khusus secara bisa melakukan terapis untuk berbicara, walaupun memang dalam batasan itu misalnya untuk terapi bicara itu lebih ditekankan pada teman-teman yang ada di terapis. Nah kita dalam rangka memperlanjutkan
mungkin dia diajak ngomong ngobrol terus, atau mungkin ditunjukkan dengan benda-benda yang konkret, menyebutkan, menderukan, melaporkan, kan itu juga bagian dari mengajak mereka untuk komunikasi. Jadi membuat kesulitan menjadi bukan mudah ya, agak sedikit sulit jadi kita biar nggak sulit. Harusnya ya tergantung dengan hambatan yang dimiliki siswanya sih. Kalau menarik dari teman-teman ya berusaha untuk mengurangi kesulitannya, kan? Terima kasih buku kepada diri saya. Selanjutnya Baik, pertanyaan dari saya untuk pembentukan karakter siswa di kelas. Itu apakah ada strategi itu? Karakter yang dimaksud apa? Karakter kalau sekarang itu kurikulum beda ya. Karakternya siswanya sudah beda, kita menggunakan kurikulum beda. Kombinasi ada beberapa kelas juga yang masih pakai kelas. Lebih ke karena kita kan sekolah penggerak PSP kita di angkatan 2. Jadi di dalam pembelajaran lebih banyak menggunakan kurikulum merdeka. Kalau karakter secara berarti kan penciptaan profil belajar Pancasila kan. Karakter-karakter itu yang ada di dalam profil belajar Pancasila itu yang mestinya kita kembangkan tidak hanya di dalam pembelajaran tapi lebih intens pada kebiasaan, kebudayaan itu yang ada di sekolah. Kalaupun di pembelajaran secara otomatis sudah tercantum dalam modul pembelajaran, dalam artian sudah tugas wajibnya teman-teman guru untuk mencetak sesuai dengan dimensi yang ingin dicapai di dalam pembelajaran itu, dimensi profil belajar Pancasila. Kalau lebih secara keluaran artinya kalau sekolah harus membuat program yang besar, program yang bersama-sama terkait dengan pembentukan akhlak, demokrasi dan sebagainya sesuai dengan visi kita. Beberapa kegiatan diantaranya adalah misalnya kita kebiasaan untuk sholat berjamaah, kemudian sholat zuhur, terus dengan beberapa kegiatan seperti ada peringatan Maulid Nabi, peringatan kegiatan pondok Ramadan, peringatan Islam dan sebagainya. Itu diantaranya adalah dalam rangka membentukkan karakter atau akhlak yang baik selain di dalam pembelajaran ini yang ada di kelas. Untuk selanjutnya, perilaku siswa terhadap teman sebelumnya baik. Karena biasanya sama teman ya artinya kita pembentukan karakter siswa pun ketika dengan teman sebaya pun akan kita lakukan ya mestinya, dalam artian bahwa mungkin tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga sangat ada perhubungan terkait dengan pembentukan karakter itu, terkait dengan pergaulan dengan teman sebaya. Banyak kriteria atau banyak ciri-ciri dari anak-anak kita, mungkin tiap satu atau dengan siswa yang lain berbeda nih karakteristiknya, tergantung dari karakteristik dari masing-masing siswa. Ada siswa yang mungkin cenderung malu, ada yang mungkin lebih senang menyendiri, ada yang kasarnya humble dan sebagainya. Itu macam-macam juga di sini tuh sama seperti itu. Tapi rata-rata misalnya terkait dengan kalau intens dengan teman dari sini kan setiap hari bisa ketemu ya, jadi kayaknya ya komunikasinya sudah baik, sudah ini juga mana sih teman yang baik, mana teman yang tidak baik, dia bisa membedakan kita. Kalau misalnya teman yang baik ya diguguli, sering bermain bersama, ada sih dinanya apaan juga bisa ngerti sehingga ini percaya tidak sama dengan anak-anak. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, kapan hari dan jam efektif dalam pembelajaran di Pembelajaran efektif mulai hari Senin sampai Jumat. Hari kerja kita mulai dengan jam 7 sampai
Untuk yang di kelas di tingkat SMP itu jam 7 sampai 13.05. Kalau yang di SD itu kalau dari kelas 1, 2, 3 sampai 6 ya. Kalau 6 yang saya tahu, ingat saya itu mulai jam 7 sampai jam 1, 12 berjam. Beda-beda sesuai dengan beban belajar yang ada di kurikulum. Dan kalau misalnya pun di tingkat TK itu kan 30 menit, TK SD kan 30 menit untuk 1 jam belajarannya. Karena kalau di tingkat SMP-nya 35 menit, di SMA 40 menit. Kalau bila-bila misalnya SMA 45 ya, sini 45. Beda jeda 5 menit kan. Kita efektif mulai Senin sampai Jumat. Satu kegiatan belajar di rumah, satu minggu. Mungkin akan berbeda dengan kalau misalnya di sekolah liburan ya, seperti apa namanya keluhan-keluhan di dalam. Mungkin kalau misalnya di kurikulum merdeka lebih pulang sore dan sebagainya, kita ya sudah mengikuti itu. Cuma karena tadi kurang berbeda, kurang jamnya dengan yang di regular untuk jam normalnya, mungkin ya pulangnya agak menjadi kelihatan lebih aman. Jadi juga kan karena kan juga kondisi ya kebutuhan anak di sini kan berbeda dengan yang di regular ya, mungkin sampai jam 12 sudah kumis kok capek dan sebagainya. Beda kalau ini memang punya apa ya, memang dipaksa untuk ke sana. Kita kan kalau seperti dipaksa ya tambah ke sekolah besok ya. Bingung itu juga. Untuk yang ini ada Oh udah, ya kegiatan vokasional kita. Kalau di kurikulum itu di tingkat SMP sama di tingkat SMA memang ada ini pembelajaran vokasional, pemandirian untuk di tingkat SMP dan SMA. Berbeda untuk jenis keterampilannya sih. Di SMA itu apa namanya ada boga, busana, batik, rias. Artinya kalau pilihan wajibnya kita ada boga sama busana. Untuk pilihan apa namanya untuk pilihannya macam-macam keterampilan itu sesuai dengan bakat minatnya anak-anak dan diajarkan oleh guru-guru di kelas itu atau kita mengundang guru kami dari luar, karena kita kan beberapa kegiatan sudah join dengan ada suara di Google Mandiri, ada forum mekanisme yang kita handang untuk dan praktisi untuk kegiatan vokasional yang oleh murid kan kita berdayakan untuk mengajar sebagai nafsu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kami mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang mengatakan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian itu untuk kemampuannya antara dengan anak belajar di pembelajaran lancar. Kalau Amel itu guru-guru itu masih bingung bisa bentuknya C itu gimana sih, bentuknya A itu gimana sih, lah itu dia masih misalnya kita DP Amel ke misalnya ada beberapa terus gitu ya, itu badannya apa misalnya rupuk, surat itu enggak rupuk kan, itu badan itu adalah rekreasi, hapus karena harus kamu terus lagi itu rekreasi. Ada contohnya, Robi naut semuanya. Kalau Robi itu bagaimana tidak bisa sini bisa tidak bisa nulis saja. Apa Robi seperti mencerna kalimat itu sulit.
ini nak pintar. Tapi saya bisa membaca bisa. Untuk itu juga bisa kalau tidak tidak cepat itu seperti aku itu lebih bagus daripada roti. Oh hari ini nggak masuk. Kemarin masuk. Tapi besok masuk yang Minta nama Mei. Ambil juga kalau besar juga enak. Maksudnya tipis, misalnya kan ada tulisan enggak ya, masak ini, bawa buah, kamu bawa kue melon, kamu bawa kue buah. Nah, habis itu nanti semuanya sama itu. Besoknya nggak ngetes kalau dia bilang diam untuk tapi anak sini bagus semua. Menurut saya ini memang bagus semua. Yang Tina juga dia benar, terus yang dia juga Tuhan sama ikan dari 37 Ini yang kecil. ini Rehan, yang sini Rehan, Rehan, Rehan kelas 7, yang ini kelas 4. Amir itu sama-sama kakak. Iya. Dulu kelas 7-nya juga Mbak Sulis. Lalu anak asal baru ini kelas saya. Amir sama Topi. Ya, baru pemisahan baru Juli itu. Ini di kelasnya Pak Sulis semua. Ahul juga. Kalau Rehan dari kemarin kelas saya. Kalau Haidar kan kalau lulusan dari SD baru tamat baru Haidar itu bisa baca tapi jadi kalau dia disuruh sendiri masih nyambungnya itu masih itu dunia saya. Kalau dia sendiri ya kesulitan. Ya sendiri banyak salah dan mantep biasanya macet mocok terus macet gitu. Bisa pengenalan lingkungan P sama E jelas dia mulutnya bisa ngomong P bisa P itu tapi kalau panjang kan ada MG-nya biasanya itu ada M-nya panjang biasanya dia sekelas kayak pesenannya patah gitu ada tapi itu kita sudah ngerti lah itu dia seperti itu. Kalau Rehan jelas artikulasinya Rehan itu jelas saya kalau di rumah ngomong sama mama jangan misalnya ma aku minta bukan jangan gini jangan seperti itu minta kan kadang orang tua itu anak-anak itu loh kalau di rumah tuh pakai bahasa isyarat kalau saya nggak paham gitu orang tua wah nggak di sekolah ya sudah tak paham kita di rumah isyarat kan orang lu kayak mau menang gitu tapi jangan dengarkan saya kalau Robi jelas menterlebih dia seperti anak umum Robi lebih penting dan nyawa dan dengan bahasa sederhana ada lebih banyak bingung iya kami juga gitu sama jadi kita harus dikit-dikit ya misalnya
kita mau masukkan kebutuhan pokok manusia itu satu makanan itu satu aku tiap hari makan misalnya saya yang dulu kan makan itu dulu gimana tuh ya ini dia nggak fokus jadi harus sedikit saja kita makan pokoknya kebutuhan pokok itu ya kebutuhan pokok itu harus kita penuhi setiap hari kalau kita makan masalah karena insok mati nggak mau yuk mati saya nggak mau yuk gitu. Jadi kalau anak dia menjelaskan ya makan ini ya itu makan ini karbohidrat dan sebagainya misalnya malah bingung malah bingung masih bingung udah pokok ya makanan pakaian jadi kan kalau saya kan boleh ngambil makanan yang masing-masing kalian sederhana jelas Rocky sama Amir ya kemampuannya beda. Amir itu dulu cek bingung kok Rocky baca bisa matematikanya Amir bisa kayak Rocky tapi lambat sama perkalian itu adalah pembunuhan volume 2 kali 4 jadi 4 tapi apa 2 kali 4 bisa 4 banyak 4 kan 2 kali loh 2 kali 4 tambah itu bisa ya Rocky itu bisa pokoknya sederhana itu mau rumah nang jadi dikasih kaki yang nanti dapat ya enggak tambah terus ganti kakak berpokok dari tambah pokok terus ditambah namanya seperti itu dalam satu waktu kita masih kebutuhan pokok kebutuhan tambahan atau sampingan yang malah bingung. Jadi kita kasih kebutuhan pokok kita ulang-ulang. Kebutuhan hari ini bisa kalau cicil punya. Saya nggak ada sesuatu yang mana nggak. Atau sesuatu yang harus aku enggak. Kalau aku pokoknya banyak. Bukunya untuk SMP nggak ada. Khusus untuk SMP nggak ada. Kalau dulu sekarang ini CP-nya kita lihat apa yang belajarnya apa. Kalau lihat apa kita suka kan di sini. Kalau itu saya berusaha. Aku ngedep gini, saling materi. Yang habis itu tak pasti screenshot kirimkan aku ini. Bukan suka begitu. Anak bawa waktu. Iya, anak bawa waktu orang kerja. Anak kan banyak keterampilan sih. Banyak keterampilan. Nah, pelajaran itu cuma berapa jam. Sama tinggal tiket pun deh. Sekarang kalau lagi T5 juga 1 jam. IPA juga cuma 1 jam belajar. Belajar 35 menit. Itu banget. Ya, sedikit sekali. Yang banyak keterampilan yang banyak anak-anak. Kalau fisik yang bisa. mosaik
yang finish yang sampai finish cuman Haidar, Ehan sama Amir. Tapi ada di sana tapi Tapi ya. ya itu anak-anak ya gitu itu hasilnya Mbak, maksudnya kayak gitu. Roti udah selesai, tapi masih di rumah tidaknya belum dipajang. Tak suruh ganti, nanti yang dipajang punya Robi yang bentuknya bukan kelinci saya gitu, tapi bentuk lain. Itu kan Haidar memang dia tak bagus. Punya Haidar kan bagus rasanya. Kalau Amir seperti itu memang gambarnya dari saya. Itu gambarnya dari saya, pelaknya yang mirip kelinci. Berarti itu yang Haidar nomor sendiri. Haidar nomor sendiri. Rehan gambarnya kayak apa, kayak kucing. Haidar itu pintar gambar. Kalau Amir ya persis kelinci, gambar dari saya, saya kering. Dia tinggal nempel kok. Ini kok pintar. Iya, saja sih bener kan kayak itu loh, tidak kayak Amir itu. Robi juga kayak gitu, Robi sama kayak maksudnya gambar dari saya, gambar Dewi masih sampai minggu depan nggak akan selesai gitu. Gosok. Padahal tak suruh ngeblat-blatan di gambarnya itu baru kamu. Palagay basang-basa ang dagit, aba'y damang-dama sa'king kalam ng punong-puno ng pananabik at ng kabalalim. Sa'king bawat paghinga nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Hahagkanan, di ka bibitawan, wala na akong mahihiling pa. Ikaw ang ikaw, 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 ikaw at ikaw, ikaw. Di maikukumpara, araw-araw kong dala-dala paboritong panalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may gawa, apelido ko'y maging iyo. Naglakad ka. Amir bisa nulis namanya Amir nggak? Nama kepanjangan.
Apa-apa sih? Nggak bisa. Kalau palan-palan apa? Dari satu kata, satu abjad, huruf abjad. Umpama Amir kan dari pertama kan A. Terus dulu coba huruf N tahu nggak? Terus A dulu, A, huruf A gimana? A. Terus hurufnya M. Kadang-kadang saya Amir. Amir siapa? nama kakak Isa. Amir F. Terus warna kesukaan Amir apa? Yang disukain sama Amir apa? Warna coklat, warna merah, warna hitam. Warna Amir sukanya warna apa? Warna coklat. Bisa nulis warna coklat nggak? Coba ini Nggak bisa. Di aja. Yang pertama C. Bisa nulis C nggak? Huruf C. A, B, C. C. Huruf C tahu nggak? Nggak tahu, huruf C itu gini lah. Lihat. Melingkar tapi tengahnya itu. bilangan Nah. positif Oh. dan negatif. Negatif. K. K tahu nggak? K itu gini. Kemudian dan suara saya berapa suhunya. A, Masing-masing perhatikan suhu tersebut. T. Tahu huruf T? T itu kayak gini. Dibandingkan dengan 0 Nah. Ini bacanya apa? Warna kesukaan Amir apa itu? Coklat. Coklat. Ini ya nulisnya ya. Oh. Terus Amir kalau di rumah biasanya main sama main poli. teman, maksudnya sama teman Amir di lingkup. Amir tuh biasanya kalau mainnya sama teman tetangga Amir apa sama teman sekolah Amir? Sama teman. Teman apa? Teman. Apa? Teman aku saja. Temennya Amir Iya. yang di rumah. Iya. Terus kalau main apa? Bisa main badminton. Badminton. Coba bisa nggak ditulis badminton? Kan di eja. Kalau badminton huruf pertamanya B. Mas punya mic. B. Tahu B nggak huruf B? A habis A terus B. Huruf B. Susah. Bisa. Gini huruf B. Lurus dulu, terus melingkarnya 2 kali. Nah, terus A. D. Sesuai orang. Susah. D itu lurus dulu, terus lingkarnya itu 1 aja. Nah, M. M tahu nggak? Amir nulis M di atas. Ini loh M. Tempatnya poli. Iya, itu M. Ini tempat. Iya. Ada itu jembar. I, huruf I. Jembar. Luas semua lapangan. N. Tahu huruf N nggak? Terus enggak. Hah? Atas enggak. Nggak tahu. Huruf N itu garis dulu, terus garis miring, terus garis lurus lagi. Garis lurus, terus miring, terus nah. T, huruf T. Kayak gimana tadi huruf T? Tadi Amir nulis huruf T. T itu gini. Nike. Ini segini. Oh, terakhir huruf N. N kayak gimana? Kayak gini loh N.
Nah, ini bacanya apa? Badminton. Nah, kan Amir kan sukanya main badminton kan? Ada cerita. Ini ada angsa dan telur emas. Pada zaman dahulu kala ada seorang petani yang memiliki seekor angsa, ya, yang sangatlah cantik. Di mana setiap hari ketika petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah mengeluarkan sebuah telur emas yang berkilau. Petani tersebut mengambil dan membawa telur-telur emas tersebut ke pasar dan menjualnya, sehingga dalam waktu yang singkat petani tersebut menjadi kaya raya. Dalam cerita ini ada hewan apa? Hewan apa ini? Ada hewan angsa. Angsa mengeluarkan telur emas. Berarti tahu ya kalau ini hewan angsa. Dalam cerita angsa dan telur emas. Puno ng pananabik at ng kabalalim sa aking bawat paghinga. Nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng